Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bulan Maret, berarti waktunya kita masuk ke bab baru. Kemarin juga kalian sudah ulangan bab pola bilangan ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab ke-6 atau bab ketiga di semester ini tentang garis dan sudut. Nah, garis dan sudut ini nanti banyak sekali bagian-bagiannya. Ada tentang garis, ada juga tentang sudut. Tentang sudut juga banyak sekali bagian-bagiannya. Dan Ibu pengen mengingatkan bahwa sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan di awal semester, untuk bab yang ini atau nanti setelah libur Lebaran, kalian harus membawa busur ke sekolah karena nanti kita akan belajar bagaimana menggambar dan juga mengukur sudut. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini atau di minggu pertama bulan Maret ini, kita akan belajar tentang mengenal titik dan garis serta kedudukannya. Jadi, Ibu yakin sekali kalian sudah mengenal titik itu apa, garis itu apa, tidak mungkin tidak. Karena waktu awal belajar nulis, pasti yang dibikin garis-garis dulu kan, sama titik. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah titik. Titik, Ibu yakin di setiap menulis, setiap melakukan sesuatu, kalian sering sekali menggambar titik. Bahkan di pola bilangan kemarin, kita menggunakan nokta, yang notabene bentuknya itu adalah seperti titik. Nah, titik itu bentuknya seperti apa? Ya, seperti ini yang terlihat pada layar gitu. Seperti yang sering kalian buat di atas huruf I, terus mungkin bikin titik di akhir kalimat seperti itu, atau di awal seperti ini. Itu namanya titik. Nah, titik ini tidak punya ukuran. Kalau seperti persegi panjang atau seperti segitiga itu kan ada panjang, oh ada panjangnya, ada lebarnya sekian sentimeter. Kalau titik tidak, dia tidak punya ukuran, tidak punya panjang dan lebar. Tapi yang harus diperhatikan ketika kalian mengenal titik adalah cara memberi nama. Jadi titik itu punya nama. Namanya apa? Namanya dengan huruf-huruf. Ada A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Jadi satu huruf itu melambangkan satu titik. Seperti ini titik Y namanya. Ini titik Z, yang ini titik X. Nah, menamainya juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi tidak boleh menggunakan huruf kecil, harus huruf besar. Jadi A, B, C-nya, X, Y, Z-nya seperti yang digambar itu harus menggunakan huruf besar. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pertama, titik itu dinamai menggunakan huruf dan hurufnya harus huruf besar. Dan satu huruf itu melambangkan satu titik. Kemudian kita ke garis. Setelah ada titik, pasti ada garis. Kalian tahu nggak garis itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya titik, titiknya ini banyak sekali, kita gambarkan di satu garis lurus, di satu barisan gini. Ini titik, ini titik, ini titik, 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 titik. Banyak sekali dengan jarak yang berdekatan itu disebut garis. Jadi garis itu adalah sekumpulan titik karena katanya. Karena memang garis itu terbentuk dari titik-titik yang jaraknya dekat, terus banyak titik-titiknya sehingga kayak menyatu dan membentuk garis. Hingga secara pengertian itu adalah sekumpulan titik yang memanjang tak terbatas ke arah yang berlawanan. Memiliki panjang tetapi tidak punya lebar. Jadi kalau garis itu ada panjangnya, bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Karena panjangnya tidak terbatas, maka masing-masing ujung garis terdapat simbol panah, yang berarti panjang dari garis tersebut tidak terhingga. Nah, kalau titik, tadi kan namanya pakai satu huruf aja dan harus huruf besar. Kalau misalnya garis, dia melambangkannya dengan dua huruf. Jadi ada garis AB, ada garis CD, itu harus huruf besar kalau pakai dua huruf. Dan hurufnya harus di ujung-ujung seperti ini. Bisa juga menggunakan huruf kecil. Kalau huruf kecil, dia boleh satu huruf aja, tapi letakinnya di ujung atau di tengah. Seperti itu. Misalnya ini,
Ibu kasih di sini M. Berarti ini garis M. Terus misalnya ini Ibu kasih PQ. Berarti ini garis PQ seperti itu. Dan jangan lupa garis itu di ujung-ujungnya harus ada panahnya dua-duanya. Nanti beda lagi dengan sinar garis. Kalau sinar garis, panahnya cuma satu. Satu lagi adalah titik. Kenapa? Kalau garis itu artinya adalah ke kanan panjang, ke kiri juga panjang. Panah yang di sini maksudnya adalah kalau ibu bikin lebih panjang lagi, misalnya ibu buat kayak gini. Ini D, ini C. Sama, ini tetap garis yang sama, garis DC. Hanya saja ibu gambarnya jadi jauh lebih panjang. Jadi kalau garis itu panahnya ada dua di kanan dan kiri, artinya dia bisa ditarik panjangnya ke kanan dan kiri. Kalau sinar garis itu dia panahnya cuma satu dan diawali dengan titik. Ini yang kita sebut dengan titik awal. Jadi kalau sinar garis itu punya titik awal. Nah, lambangnya menamai hurufnya adalah dengan huruf besar seperti ini dan ada lambang sinarnya di atas sini. Nah, sebenarnya garis itu juga ada lambangnya. Jadi kalau ini garis PQ berarti ditulis PQ, pasti aja di sini. Nah, itu membedakannya. Kalau seperti ini, lambangnya PQ terus ada garis panahnya dua berarti yang disebut adalah garis. Tapi kalau seperti ini, VW, terus ada gambar seperti ini di atasnya, berarti ini yang disebut dengan sinar garis. Seperti itu. Terus nanti beda lagi kalau dia ruas garis. Kalau ruas garis itu tidak ada panahnya. Jadi ruas garis itu hanya titik dan titik gitu. Dan biasanya panjangnya terbatas. Kayak cuma 5 senti, 7 senti, seperti itu. Nah, menggambarnya kalau ruas garis itu cukup garis aja di atas hurufnya. Itu berarti dia ruas garis, tidak perlu dikasih panah. Jadi itu membedakannya. Jadi ada garis, ada sinar garis, ada ruas garis. Ingat kalau garis, dia ada panahnya di dua ujungnya. Kalau sinar garis, itu ada titik, terus satunya ada panah. Kalau ruas garis, dua-duanya titik. Itu bedanya. Jadi nanti kalau disuruh menggambar, kalian harus tahu bedanya. Nah, kita akan belajar apa sih kedudukan dari titik pada garis dan bidang. Kalian harus tahu kalau garis kan bentuknya yang seperti ini tadi. Ini garis. Kalau bidang itu apa? Bidang itu yang kita sebut dengan bangun datar. Biasanya pakainya dua dimensi. Ada yang segi empat, persegi panjang, belah ketupat, terus dan lain-lain. Ini kita sebut dengan bidang. Jadi kita sepakati dulu, ini garis, ini bidang. Nah, apa kedudukannya? Yang pertama titik. Titik itu kan tidak punya ukuran, tapi dia punya posisi. Posisinya seperti apa? Jadi kalau titik ada sebuah garis, di tengah-tengahnya ada titik, kita sebutnya titik pada garis. Kenapa pada? Karena dia di garisnya nih titiknya. Jadi titik pada garis. Jadi titiknya ada di garisnya. Bu, kalau titiknya nggak di garis, berarti namanya apa? Berarti titik tidak pada garis, seperti ini, di atasnya, atau di bawahnya, atau di pinggir sini. Yang penting dia tidak digambar di garisnya, itu namanya titik tidak pada garis. Seperti itu. Terus ada lagi titik pada bidang. Sama, kalau titik pada garis kan tadi digambarnya di garisnya si titiknya. Berarti kalau titik pada bidang, digambarnya di bidang. Ini bentuknya jajar genjang. Terus di tengah-tengahnya ada titik. Berarti titiknya terletak pada bidang atau bangun jajar genjang ini. Terus kalau titiknya agak naik sedikit atau di atas, berarti tinggal titik tidak pada bidang. Seperti itu aja yang harus diingat. Jadi kalau digambarnya di garis berarti titik pada garis. Kalau di atas garis, di bawah garis, atau di pinggirnya berarti titik tidak pada garis. Terus kalau dia di tengah-tengah bidang berarti dia titik pada bidang. Tapi kalau dia titik ya di atas bidang atau di bawah bidang berarti dia titik tidak pada bidang. Itu. Tinggal perhatikan aja posisinya.
Nggak perlu diingat kanan kiri atas bawah, nggak perlu. Kalian cuma harus tahu kalau dia pada garis berarti ada di garisnya. Kalau tidak ada di garisnya berarti tidak pada garis. Itu bedanya. Sekarang kedudukan garis dengan garis. Hmm. Jadi kedudukan garis dengan garis itu ada dua garis sejajar yang pertama. Jadi sejajar itu apa? Dua garis sejajar itu disebut sejajar ketika misalnya nih garis ini ibu panjangin. Ibu panjang lurus, panjang, terus sampai tidak terhingga dua garis ini, dia tidak akan pernah saling berpotongan. Contohnya gimana? Kalau berpotongan itu, misalnya ini ibu punya ini garis seperti ini, sama garis gini. Nah, ini kan kelihatannya tidak berpotongan ya. Tapi kalau ibu panjangin gini, set. Ini juga dipanjangin, ada pertemuan di sini. Nah, kalau ada pertemuannya, ini namanya berpotongan. Nanti kita akan bahas di sini nih. Ini masuknya ke berpotongan. Sedangkan kalau garis sejajar, mau kita panjangkan sepanjang apapun, dia tidak akan pernah bertemu. Atau tidak akan pernah saling memotong. Udah, kalau dipanjangin ya lurus aja seperti ini. Itu namanya garis sejajar. Ya, jadi kalau sejajar itu udah gini aja. Posisinya sama, lurus, seperti itu namanya garis sejajar. Terus ada dua garis berhimpit. Kalau berhimpit apa? Berhimpit berarti saling apa ya namanya? Ya saling berhimpit. Ini ada garis. Terus nanti di atasnya ada garis lagi. Jadi posisinya tuh sama sih garisnya. Itu namanya garis berhimpit. Nah, ini garis berhimpit namanya. Udah tinggal gitu aja, tinggal lihat aja posisinya. Kalau dia cuma satu, tapi namanya ada dua, ini kan ada A, B, ada C, D, namanya ada dua, tapi garisnya cuma satu, berarti masuknya ke garis berhimpit. Terus garis berpotongan, seperti yang sudah Ibu bahas di sini. Garis berpotongan itu apa? Jadi ketika suatu garis itu ketemu, terus ada tuh titik temunya di mana? Ini, nih. Ini namanya titik potong. Titik potong. Karena dia berpotongan di sini. Ini juga titik potong. Jadi kalau ada titik potongnya di sini, ini kita sebut dengan garis berpotongan. Seperti itu. Nah, seperti yang Bu contohin tadi tuh. Nah, jadi dia ada titik temunya. Si dua garis itu di tengah-tengah ini namanya titik potong. Dan kalau sudah titik, berarti namanya harus pakai huruf besar, titik A. Berarti titik A di sini adalah titik potong dari garis G dan H. Terus ada lagi garis bersilangan. Kalau garis bersilangan berarti adalah garisnya itu terletak di bidang yang berbeda. Coba kalian lihat, garis HF yang ini, itu kan letaknya di atas, di bidang yang atas. Kalau AC itu letaknya di bidang yang bawah. Terus arahnya beda. Satu di atas, satu di bawah, terus yang HF arahnya ke sini, kalau AC arahnya ke sini. Nah, itu kita sebut dengan garis bersilangan. Posisinya kayak tanda silang, kayak berpotongan yang ini, tapi dia posisinya atas bawah gitu. Jadi tidak akan pernah berpotongan, dia hanya bersilangan saja. Jadi tidak ada di bidang yang sama. Kalau ini nih, dia bisa nih di bidang yang sama kalau berpotongan, kalau bersilangan di bidang yang berbeda. Dan dia tidak akan saling berpotongan, cuman silang aja bentuknya nyilang. Udah, itu aja sih materi kita sebenarnya ya. Hmm, kayaknya itu aja sih. Kalian boleh dicatat dulu atau diringkas dulu, tulis dulu tadi yang Ibu jelaskan. Tidak ada tugas.
Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.